Program ini tujuannya sederhana sekali. Yang pertama dalam bentuk basis data, karena harus kita akui tidak ada basis data tentang visibilitas hilal di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita ingin menganalisisnya dibandingkan dengan kriteria visibilitas yang sudah mapan. Kemudian yang ketiga, kita ingin mengetahui adakah kekhasan Indonesia yang berpengaruh di sana. Sebab sering dikatakan Indonesia itu unik. Kenapa? Karena bisa melihat bulan pada tinggi 2 derajat. Kenapa? Karena manusia di sini pandangannya lebih bagus. Saya tidak mengatakan lebih sakti itu enggak, Pak. Tapi pandangan kita lebih bagus. Nah, ini ingin kita ketahui apakah memang ada signifikansinya dalam perbedaan dalam dikaitkan dengan basis data yang lain. Dan kemudian yang terakhir adalah membentuk satu definisi hilal yang sifatnya kuantitatif, langsung berdasarkan pada angka-angka. Kalau yang kualitatif, hilal sebagai sabit yang paling tipis itu sudah kita pahami. Tapi bulan sebagai hilal dalam tinggi berapa, dalam umur berapa, kemudian batas maksimalnya berapa, itu yang belum kita elaborasi sampai sejauh ini. Oke, kita teruskan. Ini adalah jaringan pengamatannya, hanya di Indonesia bagian barat. Teruskan saja. Teruskan, ya. Diteruskan lagi. Ini adalah contohnya. Hasil pengamatan hilal ada di coretan yang ditandakan oleh tanda panah. Diteruskan lagi. Ya, diteruskan lagi. Nah, ini yang paling kentara. Ini adalah contoh citra yang paling kentara. Dari citra ini kita mengambil kapan bulan atau sabit bulan itu terlihat, dan kemudian kita masukkan ke komputer untuk diinput, diproses dengan software tertentu sehingga kita mendapatkan apa yang disebut sebagai elemen-elemen posisi bulan dan matahari. Oke, diteruskan Mas, mungkin ke bagian yang paling akhir saja. Ya, terus ke bawah aja. Nah, itu ya. Ya, itu saja. Temuan yang menarik di sini bahwa sampai saat ini dari basis data yang sudah kita bentuk itu kita tidak berhasil menemukan ada tinggi bulan 2 derajat yang terlihat sebagai sabit bulan. Yang pertama. Terus temuan yang kedua yang menarik juga bahwa visibilitas di Indonesia itu ternyata tidak ada bedanya dengan di mancanegara. Jadi semua basis data yang ada di sini masih tercakup dalam apa yang disebut sebagai kriteria ODA atau kriteria OD. Ya, terus temuan selanjutnya yang juga cukup menarik bagi kami, apa yang kita peroleh di Indonesia ternyata juga diperoleh di tempat-tempat lain sepanjang itu masih berada dalam daerah tropis, antara lintang 23,5 utara sampai lintang 23,5 selatan. Oke, bisa dilanjut ke gambar berikutnya. Ya, di skip aja. Nah, ini adalah kurva data yang kami peroleh dibandingkan dengan data dari pertama dari basisnya ICOP, basis data internasional, dan kemudian yang kedua dibandingkan dengan basis data dari rekan-rekan kami di Malaysia. Hasilnya sama persis. Bahwa bulan itu bisa terlihat ketika semuanya ada di atas kurva. Kalau berada di bawahnya kurva, itu tidak ada peluang untuk bisa dilihat. Bisa dilanjut terus. Dan ini komparasi dengan penelitian terbaru yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk dari rekan-rekan Bosha, juga termasuk dari rekan-rekan FIBA, itu hilal Teluk Kemang, itu hasilnya sama persis. Kalau bulan ada di atas kurva, sabitnya terlihat, meski itu juga harus dibantu dengan teropong. Tapi kalau bulan berada di bawah kurva, itu tidak bisa terlihat. Nah, kurva ini yang kemudian kami namakan sebagai kurva visibilitas atau kriteria visibilitas Indonesia. Walaupun juga kami namakan sebagai kriteria RHI. Ini masalah nanti nama mana yang mau dipilih, ini urusan nanti lah. Yang penting ini sudah ada dulu. Oke, bisa dilanjut. Ini adalah citra komparasi yang sebelah kiri didapatkan dari rekan-rekan di Malaysia, baik itu di Teluk Kemang, dan sebelah kanan dari rekan-rekan di Bosha di Subang, Jawa Barat pada bulan Syawal kemarin. Semuanya konsisten dengan kurva kriteria visibilitas Indonesia. Dilanjutkan. Dari kurva itu kita bisa membentuk apa yang disebut sebagai garis tanggal. Garis tanggalnya adalah yang hitam ini, yang garis berada di tengah-tengah. Dan kalau kita bandingkan dengan garis tanggal yang dibentuk oleh kriteria yang lebih global seperti punya ODA atau OD, itu posisinya relatif sama. Ada perbedaan sedikit, tapi itu perbedaan yang masih bisa diterima secara statistik. Jadi artinya, pertama, di sini di Indonesia, itu juga kita ternyata tidak memiliki perbedaan dengan
visibilitas di tempat lain. Dan kemudian yang kedua, kurva kriteria visibilitas Indonesia ini bisa diterapkan karena memang tidak berbeda dengan yang di tingkat global. Oke, bisa dilanjut? Dilanjut saja. Nah, ini contoh implementasinya. Kami membentuk satu gambaran. Ke sebelah mendatar adalah sumbu asimut, ke sebelah atas adalah sumbu tinggi atau altitude. Pada prinsipnya, kalau bulan berada di atas dari garis putus-putus itu, dia akan terlihat. Dan pada titik ini, LHI sempat membuat satu program sendiri, sehingga kita bisa memperkirakan bagaimana kira-kira bentuk lengkungan sabitnya, seperti ditampilkan pada gambar sebelah kiri. Ini adalah situasi pada tanggal 18 Agustus 2012 pada saat penentuan Idul Fitri 1433 Hijriah. Bisa dilanjut? Dan ini hasilnya, observasi dari Solo pada saat yang sama. Bisa dilanjut? Nah, di tanda panas tadi itulah hilangnya ada. Di layar tidak begitu jelas, tapi kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu berkenan, kalau ingin mengcopy materi presentasinya, di situ jelas sekali ya. Oke, dilanjut. Nah, di sini kami merumuskan definisi hilal yang bisa dilanjut, Mas. Lanjut saja. Lanjut lagi, ini kurva berdasarkan pada apa yang disebut sebagai parameter kontras. Di atas ada lingkaran A, di bawah ada lingkaran B. Kedua lingkaran itu sama tebalnya sebenarnya, tapi lingkaran B lebih kelihatan karena lebih kontras, atau perbandingan warnanya dengan latar belakangnya itu lebih jelas dibanding yang lingkaran A. Aslinya ini dua-duanya itu sama. Jadi ini semacam efek tipuan mata ya. Nah, konsep ini juga yang kemudian kita terapkan dalam merumuskan definisi hilal. Silakan dilanjut. Dan dari definisi itu, kami mengusulkan hilal itu sebaiknya dibentuk sebagai satu nama fase bulan tersendiri. Jadi kalau selama ini kita menganggap hilal itu adalah bagian dari bulan sabit sebagai sabit yang paling tipis, di sini kami mengusulkan supaya hilal itu dibentuk sebagai nama fase tersendiri sebelum bulan sabit dan setelah konjungsi. Konsekuensinya di sana nanti ada lagi tambahan fase yang disebut sebagai fase bulan gelap. Dan ini adalah kuantifikasi yang kami usulkan. Bisa dilanjut? Nah, ada sedikit yang perlu kami ketengahkan di sini. Kenapa kemudian kita mengusulkan definisi seperti itu berdasarkan pada kontras atau parameter kontras? Karena permasalahannya sabit bulan itu sebenarnya sudah ada sejak konjungsi terjadi. Foto ini membuktikan itu. Namun harus dicatat, foto ini tidak dibentuk berdasarkan observasi biasa. Kalau kita mengarahkan teleskop langsung ke bulan pada saat ketika terjadinya istimewa atau konjungsi, seperti ini tidak akan terlihat. Dan seperti ini tidak akan terlihat, sebab ini diproses dengan cara yang bagi kami pribadi itu sangat luar biasa sulit. Ini kita melakukan pemotretan sampai 500 kali. Jadi dari pengamatnya, dari layout, terus kemudian 500 foto itu digabung menjadi satu. Itu pun dipilah-pilah dulu, mana yang bagus dan mana yang tidak. Jadi 500 foto yang dipres menjadi satu, muncullah gambar bahwa sabit bulan itu memang sebenarnya sudah ada sejak saat terjadinya konjungsi. Ini sebuah teori yang sudah dikemukakan sejak tahun 1900 oleh D. McNary, tapi baru bisa terbukti pada tahun 2010. Jadi kalau pegangan kita adalah sabit bulan terbentuknya kapan, itu seharusnya konjungsi. Tapi kalau kita memilih konjungsi sebagai start untuk menentukan awal bulan, penelitian lain dari Skyrefer tahun 1996 itu menyatakan itu akan menghasilkan deviasi atau error yang sangat besar. Sedemikian besarnya sehingga seluruh permukaan bumi itu ada berada dalam daerah ketidakpastian. Kita lanjut terus. Nah, di sini juga kami mengusulkan ada satu reinterpretasi tersendiri, walaupun ini bukan lapangan kami, ini bukan lapangan saya, tentang masalah fikih. Jadi selama ini kita menerjemahkan teks fa'in-guma dalam hadis Nabi sebagai yang terhalangi oleh mendung atau oleh hujan. Namun dengan fakta bahwa geografi Saudi Arabia atau geografi Jazirah Arab itu sangat berbeda dengan Indonesia, ini sebaiknya teks itu direinterpretasi kembali. Yang di sini kami usulkan sebagai fa'in guma itu adalah cahaya bulan yang tertutup oleh cahaya senja. Dengan pemahaman cuaca atau iklim itu sifatnya regional atau lokal.
Tetapi kalau kita bicara tentang kontras benda langit, itu fenomenanya lebih universal. Dilanjut Mas, silakan. Kita bisa melihat di sini perbandingan iklim rata-rata 10 tahun terakhir antara Indonesia dengan Jazirah Arabia. Kita bisa melihat di Mekah misalnya, setahun itu cuma ada 12 hari hujan, bandingkan dengan di Indonesia itu sampai 119 hari sendiri. Jadi di Indonesia, 1 dari 3 hari dalam setahun itu selalu ada hujan. Di Saudi Arabia itu 10 kali lebih rendah. Sehingga kalau kita kemudian kemudian kita menyamaratakan kondisi di Indonesia sama dengan kondisi di sana, ini tentunya tidak konsisten dengan apa yang kita ketahui. Nah, kenapa di Indonesia bisa begitu? Silakan lanjut. Karena memang kita dikontrol oleh lautan-lautan yang ada di sekitar kita. Ada Samudra Pasifik yang bisa menyebabkan El Nino, ada Samudra Hindia yang bisa menyebabkan IODM, dan ada satu lagi kolusi atau kerjasama antara dua samudra tersebut yang menghasilkan apa yang disebut sebagai siklus MJO. Begitu yang bisa kami aturkan dalam kesempatan kali ini. Jadi pada intinya basis data itu ada, mau dimanfaatkan monggo, analisisnya juga sudah ada. Nah, bila kita ingin mempertajam kembali itu juga bisa. Tapi di sini setidaknya kita sudah punya start awal untuk memulai bahasan tentang bagaimana observasi hilal, data, dan kemudian dikaitkan juga dengan bagaimana definisinya secara kuantitatif. Demikian dapat kami aturkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.